Kang, kemarin tuh Pak SBY datang ke tempatnya Pak Prabowo. Dan ada statement menarik dari Pak SBY. Saya akan turun gunung demi you. Ngomong sama Pak Prabowo gitulah. Kan Pak SBY ini turun gunung. Ya. Berapa kali dia sudah ngomong turun gunung gitu. Apa tinggalnya di atas gunung atau saya nggak tahu. Turun berok. Ya itu kan menunjukkan ya bahwa Pak SBY kecewa sama Anies karena dihianati. Pak Muhaimin kecewa sama Pak Prabowo karena tidak direspon sebagai wapres dan merasa dihianati juga. Jadi Pak Cak Imin merasa dihianati sama Prabowo, lalu dia merapat ke Anies, Anies mengkhianati AHY, lalu AHY merapat ke Prabowo. Jadi kayak semacam lokir gitu. Lokir posisi karena masing-masing ada pengkhianatan. Sekarang SBY turun gunung karena sakit hati pada pengkhianatan Anies. Gitu. Belum tentu di situ nggak dikhianati. Belum? Kalau dikhianati lagi, Iya. kemana dia? Gunung apa lagi yang dia daki? Lagi pula ini, Bung. Konsep turun gunung yang dipakai itu ya. Oh, dulu Anissa apa itu? Siapa? Pohan mantu. Mantu ya. Mantunya juga turun gunung dulu. Pernah ngomong turun Iya, gunung. kayaknya keluarga itu senang turun gunung ya. Padahal ya nggak kemana-mana. Iya. Tapi keliru, Bung. Turun gunung itu bukan suatu konsep yang terlalu netral. Oke. Oh, kalau kita ngelihat orang-orang di dunia persilatan, Iya, kan itu kan istilah persilatan kan? nah itu istilah dunia persilatan. Turun gunung itu membawa dendam. Oh. Loh, ya, film silat, film dendam itu ya itu orang yang turun gunung. Iya. Mungkin kakeknya atau ayahnya dibunuh. Nah, musuhnya yang bunuh itu masih ada. Oh dia. Cucu atau anak berguru. Ke pusat. Ke gunung gitu, ke atas gunung gitu kan? Sudahnya tidak gunung. Pokoknya mereka menyendiri dan berlatih mati-matian sampai memperoleh ilmu tertinggi yang meyakinkan bakal bisa balas dendam. Oh, jadi dasarnya kebanyakan itu dendam itu kalau Ya, dalam dendam lah. dalam persilatan. Iya. Di politik itu tidak boleh ada dendam. Oh iya, Lu iyalah. kenapa? Ya nggak boleh lah. Kita harus netral. Memainkan kartu. Memainkan kartu itu dengan dingin. Tidak boleh ada kemarahan, tidak boleh ada ancaman, tidak boleh ada segala rupa. Nggak boleh ada pencekikan atau gitu. Itu sedingin kaum ini, Bung. Sedingin kaum mafioso. Di politik. Oh, kaum mafioso kan nggak pernah ngancem. Oh Nggak iya, ada. iya. Mafioso itu diam aja. Diam aja. Jadi kalaupun dia turun gunung dia Dia nggak bilang turun gunung, mafioso. Jadi nggak usah. justru orang yang bilang turun gunung nggak turun-turun. Apa gimana? Dia nggak turun-turun dan nggak kalah. Tempo hari itu sudah turun loh. Oh iya. Iya sudah, Tapi dia dan belum naik lagi. Oh, sekarang turun lagi. Ini udah turun lagi, gali kali ini. Dan inilah, Bung, turun gunung ini bukan konsep yang enak didengar. Bukan konsep yang baik pula. Oh, bukan itu berarti persepsinya gini. Saya sudah menyendiri di gunung, tidak terlibat dari hiruk pikuk dunia perpolitikan. Lalu hiruk pikuk itu menarik saya kembali untuk turun dan terlibat dalam hiruk pikuk itu, enggak gitu ya kan? Enggak itu. Enggak itu. Itu asumsi kita dengarnya maka nggak enak. Itu dia menaruh asumsi saya ini orang yang hebat sekali. Orang yang sangat sakti. Ya. Sudah mengalah. Oke. Diam. Jangan berada di panggung di mana ya cah cilik-cilik pada main-main. Iya. Ini kan mainannya cah cilik-cilik ini di panggung
di papan catur perpolitikan. Hah. Silahkan, orang hebat kayak saya itu Tidak berada terlibat. di tempat yang jauh, tidak terlibat. Tapi kalau sudah terpaksa turun gunung, itu wah, Semua tuh berantakan ya. enggak bung, dia gerak begini aja orang dia Iya, iya. udah nggak karu-karuan. Itu pasti kan kalau dalam dulu persilatan tuh ilmunya sudah sampai pada rawa rontek atau kanuragannya itu. Itu ilmunya Teobuki. Ah, Teobuki itu masih kanak-kanak dalam percaturan di zaman itu. Kanak-kanak tapi menggunakan tenaganya luar biasa. Itu pun dia tidak turun gunung, Bung. ah, Teobuki yang dahsyat itu tidak turun gunung. Dicoba dengan kekuatan yang hebat-hebat dia gini aja. Cuman batuk 2 kali tenaganya udah pulih. Orang tua-tua kagum. Ini bocah. Gitu, Bung. Nah ini jadi konsep turun gunung yang sekarang diperpolitikan itu menandakan ada merasa bahwa selama ini beliau menyepi atau Ya asumsinya kayak begitu. asumsinya begitu. Bukan, asumsi itu dibikin sendiri. Oh, Saya ini, wah di tempat yang tinggi gitu ya. tidak bisa disentuh oleh siapapun. Ini tempatnya para dewa. Wah, gitu, Bung. Tempatnya para dewa. Ini selain Indra, nggak boleh ke sini. Oh, Wow, Dewa Indra. jadi dia turun gunung itu untuk melepas, untuk apa itu? Untuk Menghimpun segenap kekuatan alam menjadi dirinya. oke. Nah, nanti turun gunung itu menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah. Oh iyalah Pak, BY itu turun nggak ada masalah yang diselesaikan. Sebentar turun gunung. Ya saya juga heran itu. Saya juga heran mengapa idiom turun gunung dipakai. Berkali-kali. Loh ya berkali-kali ben ngopo. Ya gitu kan. Biar apa? Memberi kesan dia. Woi itu jagoan. Jagoan, Bung. Tidak ada lawan. Iya, Tapi ya turun terus. turun terus. Ada masalah turun. Tapi termasuk turun harga juga itu. Jadi turun harga. Lah, ya bagaimana? Bisa dikepret begitu aja sama Yohanes Oh iya. dengan tanpa kata-kata loh. Kalau pakai kata-kata masih mending, Bu. Minta maaf atau apa? Oh, nggak ada. Ngapain minta maaf? Enggak, misalnya Pak Anies Baswedan ketika dia ngambil Caimin, dia panggil Mas Agus atau ketemu Mas Agus. Enggak, ngapain? Ya, itu dia yang membuat sakit kan tanpa kata-kata itu loh. Ya dikepret gitu aja. Oleh Yohanes dikepret gitu. Udah bubar. Nah, itu agak berlebihan lah. Jadi dalam politik nggak ada lah pengkhianat. Karena kalau pengkhianat kan mereka bisa, orang yang dikhianati besok ganti mengkhianati, jadi kan semua pengkhianat. Nggak boleh ada pengkhianat di dunia politik. Artinya mengkhianati itu sudah menjadi profiling biasa ya di dunia Ya. politik. Ya. Sudah menjadi perilaku yang biasa-biasa saja. Itu kan harus sudah dihitung Aha. semenjak pandangan pertama. Ya, gitu, Bu. Dalam pandangan pertama itu sudah harus dikalkulasi. My love is at my side, at the first sight. Ya, tetapi kedengkian juga di pandangan mata pertama itu. Jadi Nah, itu yang keliru. Keliru. Jadi kalau dikhianati ya nahan nafas. Besok gua khianati. Kan lunas gitu, nggak usah diceritain, tidak usah meraung-raung gitu. oh iya. Nggak perlu merasa dirinya didolimi, merasa dirinya tidak ada daya apapun. Ya gitu, nggak bisa, Bung, dalam politik. Politik itu tegar. Tegar ya. Meskipun aku nggak suka politik, ya, Iya. tapi memperhatikan tokoh-tokoh politik yang
yang emang jagoan, dikhianati itu soal biasa itu, Bu. Karena memang Ya dunia itu seperti dunia itu. kayak gitu ya. Ya dikhianati ya biasa seperti dalam percaturan antara kita-kita. Terus ada tempan, ini kan ada juga biasa gitu karena anak muda yang mendahului. Kita mau ke sono nanti, tapi dia mendahului, nggak tahu apa anunya kepentingannya. Ya nggak usah sakit hati, kita nyusul. Kita nyusul. Dan ternyata minuman datang baru pada waktu kita datang. Yang datang duluan nggak dapat apa-apa juga. Nah, begitu. Jadi berkhianati, nggak bisa lah. Jadi kosakata yang kemudian terlontar setelah AHY di kepret itu kosakata yang Masochis. masochis. Watak masochis, nyakiti diri sendiri. Oh. Betapa menderitaku. Oh, begini jadinya. Kasih memutus cinta. Kayak gitu, Bu. Lagunya orang mau mati itu. Suaranya persis. Apakah daya? Wah, ya, kayak gitu, lagu tua. Lagu tua yang nggak ada tenaga kehidupan. Aku pernah dengar lagu itu dinyanyikan oleh capres ya. Oleh presiden, oleh mantan presiden. Oh gitu ya. SBY itu yang gitu. Nah, gitu. Kang, ini kan sebetulnya seru ya. Pertempuran itu makin asik. Saya lihat makin bernuansa apa ya? Strategik lah. Ada yang merasa dihianati. Pak Anies sudah punya cawapres, Pak Prabowo masih cari-cari, Mas Ganjar juga masih nimbang-nimbang mana yang paling cocok. Ketika posisi Pak SBY sebagai mantan presiden, dan dia pastikan juga sama kayak petinggi partai yang lain, Pak SBY itu kan punya partai lah, punya Demokrat, itu pastikan sakit hati sekali sama Pak Surya Paloh itu. Ya itu tadi, Bung. Nggak perlu sakit hati kan? Orang politik itu lupa bahwa hidup ini juga penuh kegembiraan. Oh, jadi kebanyakan tuh mereka Oh, selalu serius ya? Manteng itu, metenteng gitu. Berarti kayak gini. Enggak lah. Dimensi humoristik, penuh kegembiraan itu dilupakan semua. Sama orang-orang politik ini? Iya, kecuali Bung Ganjar saya kira. Nah, kan Prabowo ditanya, nih dia depan-depan ini dua tokoh ini. Prabowo bilangnya gini, yo Solo musuh, kita serang supaya elektabilitasnya turun dan tidak naik-naik. Kita lawan. Kalau Ganjar, ya ndak lah, kita kan itu kan penuh kegembiraan. Nah, gitu. Beda banget itu perspektifnya. Dan yang dilihat itu sama, fenomena politik. Mereka melihat fenomena yang sama. Fenomena yang sama dengan mata yang berbeda. Okay. Artinya berbeda. Ya bagus artinya Ganjar lah sama artinya. Wow. Ya kayak gitu kan, dia kan marah melulu, metenteng kayak gitu ya. Akhirnya itu turun. Itu memberi polusi suara kepada SBY. Panas. Turun dia. Entah dari mana kan turunnya itu. Dia bilang turun. Ini menarik nih, saya lihat fenomena kayak misalnya merapatnya Caimin kan Caimin bilang ya, dia kalau jadi cawapres akan punya program BBM gratis. Saya sih memaklumi, karena dia jadi cawapres kan atas tenaga surya. Iya, programnya BBM gratis tuh. Apaan gratis? Memaklumi saya. Iya. Gitu loh. Nah, masalahnya dulu katanya Pak Anies ini bukan underbow partai, tapi ketika memutuskan cawapres itu ternyata bergantung pada 100% kepada Pak Surya. Nah, hanya orang yang salah. Yang punya asumsi bahwa Yohanes diberi
kewenangan Untuk menentukan. untuk memilih apa saja. Oh. Ya itu kan omongannya Surya, Oh. tenaga surya atau itu. Nah itu ya Bung Anies, you bebas Ah. menentukan pilihan sendiri siapa you punya wakil. Tapi jangan AHY, kan gitu dia. Oh, bahkan Cak Imin Pak Surya yang pilih kan? Iya, tapi dulunya itu jadi maka si AHY Pergi ditinggal dan meraung-raung, dikhianati. Nah, itu karena kamu bebas memilih wakil, tapi jangan AHY, kan gitu. Dan Pak SBY udah tahu tuh dari awal. Ya kalau nggak tahu ya kebangetan lah, gitu. Oh gitu ya? Nggak tahu ya, Lah kalau bukan. udah tahu kenapa bakal dikhianati gitu, kenapa harus berlama-lama kemarin di sana? Loh enggak, Bung. Bakal dikhianati kan menunggu momentumnya kapan. Oh. Jadi taunya gini, potensi untuk dikhianati itu gede. Gitu yang Oh, taunya itu. Oh iya dong. Lalu menunggu-nunggu kapan pengkhianatan itu terjadi gitu. Dan terjadi tanpa diduga-duga. Iya. Paling-paling ya itu tadi, mimpi apa aku semalam. Nah, terjadinya kayak gitu. Dan politik kita sebenarnya tokoh-tokoh itu berbagi kesusahan pada kita yang bukan politisi. Berbagi kesusahan, berbagi rasa cemas, berbagi segala rupa. Bang Surya adalah orang yang mengguncang-guncang tanah ini. Pertama kali dengan menuntun jagonya. Iya, dia pertama kali deklarasi ya. Ya tapi babon, bukan jago. Dia mengira ini jago, ternyata babon. Dia ndak nelur, ndak apa, malah memakan asetnya Nasdem sendiri, ya toh. Asetnya Nasdem dimakan, suaranya turun dan lain-lain. Lalu orang harus bohong. Ada kan kiri kanannya Bang Paloh tuh, kayak politik identitas. Ini yang bukan Yohanes. Itu Pak Ahok. Wah itu fatal itu. Oh, dia menudingkan politik identitas itu ke Ahok. Menudingkan itu Ahok. Fatal. Karena Bang Paloh beberapa bulan kemudian, saya ini susah menghilangkan kesan bahwa Yohanes itu bapak politik identitas. Susah itu, Bu. Kesan di mata publik itu sudah melekat demikian. Jadi Paloh mengakui itu. Orang itu Tapi kan publik nggak salah, karena yang dilihat publik nggak kan salah fakta. publik nggak salah. Yang salah itu politisi kiri kanannya Paloh itu. Bohong itu loh, Bung. Bohong. Bohong maksudnya untuk Lah masa ngapain bawa Bang Ahok di situ? Oh, iya. Ngapain? Urusannya itu. Lalu si Yohanes kan cuci tangan, sibuk. Oh iya. Wow, sibuk mana tanda aku politik identitas di dalam pemerintahanku. Ya teranglah kalau dalam pemerintahanmu kau berani begitu digorok orang. Iya, dan itu melanggar konstitusi, undang-undang. Iya, pertama. Yang kedua, caramu menunjukkan politik identitas, kamu mengabdi kepada Rizik. Mengabdi ke situ kan. Dan berdatang sembah. Mengaturkan keadaan. Urusan pembaruan Islam sudah aku kasih padam. Para Madinah pupus. Kan dia menghancurkan para Madinah dengan wawasan keislaman yang moderat, super moderat dari dahulu. Dia udah dipadamkan sama dia, artinya dikadrunkan. Dari mana Yohanes bisa membuka mulut dengan omongan yang tidak punya tanggung jawab? Paralah itu. Tapi sekarang sih lumayan Kang ya, politik identitas itu nggak terlalu terasa ya sekarang ya. Kenapa? Atau tidak? Yuk hati-hati. Oh, Hati-hati. Jangan lengah, Bung. aha. Kita dengan kayak gitu. Lah PKS itu apa? Oh, itu representasi. Lah, PKS itu pinter ngomong, pinter bohong.
Pinten Bong, hati-hati. Di suatu republik dengan dasar negara Pancasila dengan haluan kehidupan yang begini, kok ada politik identitas. Zaman Bung Karno ketika Masumi, keluarga itu Masumi, ketika Masumi mau mendirikan negara Islam, Masumi kan nggak boleh hadir dalam dunia. Papan catur politik ini hanya diisi oleh kita-kita yang bisa share tentang nasionalisme, tentang Indonesia. Kalau kau membuat negara Islam, tidak punya tempat di papan catur perpolitikan nasional kita. Sekarang ini bagaimana? Iya, orang PKS hidup di tengah-tengah ini dan ngomong kemunafikan. Iya. Ya, ngeri toh? Ngeri Bung. Dan ada orang yang selalu berteriak itu Fadlijon. Bubarkan itu Densus. Setiap saat. Densus musuhnya radikalisme. Oh, oke. Musuhnya para teroris. Mau dibubarkan. Mengapa Fadlijon aja nggak dibubarkan? Kan mestinya dia yang dibubarkan, gitu. Dia ngomong kayak begitu. Itu dalam suatu tatanan politik yang tidak mengerti tata krama dan sopan santun, serta menjaga marwah politik bangsa kita. Hendaknya memberi rasa aman bagi seluruh rakyat. Kalau seorang tokoh berteriak, ini Densus 88 dibubarkan, jangan-jangan Densus diam-diam lebong. Ya iya, dia kan nggak ngancam, nggak apa. Iya. Nggak ngancam. Dan Densus nggak turun gunung, Bung. Iya. Nggak turun gunung Karena memang dikata-katain. sudah ada di hari-hari kita. Tapi kalau Densus pada suatu hari menemukan sesuatu gejala fatal ada pada orang macam Fadlijon. Jadi bukan hanya Fadlijon, orang sejenis Fadlijon. Kelihatannya nasionalis, kelihatannya baik-baik, tapi kalau ada tindakan terhadap teroris, marah. Ya, tahulah. Itu kan yang menarik dari caranya Pak Prabowo itu seolah-olah menghimpun dua kekuatan yang sebetulnya saling berbenturan itu di satu gerbong gitu loh. Prabowo itu naif. Naif. So naif-naifnya naif itu Prabowo. Kenapa? Kenapa? Bagaimana dia bisa berteriak-teriak? Saya, kalian semua, inilah yang dilihat sebagai radikalis. Tapi look, aku tidak beranggapan seperti itu. Oh, itu dia ngomong di depan kelompok-kelompok HTI, FPI itu ya. Iya. Kan dia artinya secara ideologis, meskipun dia bukan bagian dari itu, tapi dia mengakomodasi itu semuanya. Dia bukan bagian dari itu bagian dari dia. Terus terima saja. Kalau ada calon yang bagi-bagi duit, terima. Itu toh duit rakyat. Prabowo itu senaif-naifnya orang dalam pemikiran. Radikalis seperti itu dianggap tidak radikal, kemudian orang mencuri uang rakyat. Boleh dibagi-bagi dan diambil gitu. Dianggap tidak mencuri. Bahkan ada yang lebih eksplisit. Koyop itu boleh. Asal jangan banyak. Kan ini orang ini bukan hanya musuh dalam selimut bagi tegaknya republik pasca Orde Baru. Kan bukan bagian dia ini. Secara fisik dia ada di sini, tapi secara ideologis dia musuhan dengan ini semuanya. Kita kan anti korupsi, Bung. Kita punya kesadaran. Kita anti korupsi oleh karena korupsi membuat uang kita lenyap di tangan yang tak jelas. Rakyat tidak pernah mendapat bagian apapun dari proses pembangunan. Kan itu yang sedang ditegakkan. Lalu dia berteriak-teriak, korupsi itu boleh. Terus itu batur atau apa itu? Fadlijon itu. Iya.
Kaya piye Cuk? Oli pembangunan. Ya. oli pembangunan. Wah, menyebalkan sekali itu, Bung. Ya, oli kan bisa membuat mesin lancar bergerak, bisa juga orang terpleset tuh kalau di jalanan. Nah, itu dia kepleset karena sebenarnya dia menempatkan dirinya sebagai musuhnya orang banyak ini secara ideologis. Tapi itu ya kita nggak tahu, Bung. Cara kita menangani perkara-perkara ketegangan ideologis. Kalau kita berbeda dalam cara memandang, tetapi perbedaan itu dalam bingkai yang sama. Beda dalam bingkai Pancasila. Tidak ada kadrun. Tidak ada kadrun-kadrun, tidak ada ideologi multinasional, transnasional. Tidak ada. Itu baik kalau kita berada dalam wadah yang sama, ini kalangan kadrun dengan gagasan tentang khilafah di masa yang ya saat ini kalau bisa. Itu kan nggak sehat ini hidup. Iya. Masa hidup dalam satu kurungan yang sama dengan ideologi yang berbeda. Bung, kita ini sudah beda. Kita berada dalam kesamaan Pancasila, dalam NKRI yang sama. Itu aja di dalam itu udah beda-beda. Sudah banyak, itu sehat, itu boleh. Oh, asal bedanya tidak pada dasar-dasar negara. Gitu Tidak ya. pada dasar negara dan tidak pada urusan-urusan besar yang mengancam keselamatan negara. Oh, oke. Nah, orang-orang yang mengancam keselamatan negara itu mestinya lah ada suatu mekanisme. Jangan dipilih. Jangan dipilih, jangan dipilih. Maka mereka itu strategis caranya berpikir. Kawin kalau bisa 4 dan semuanya punya anak. Supaya milih. Tapi ternyata alhamdulillah anak-anaknya itu milih partai lain. Gitu. Anak-anaknya PKS itu milih PD Perjuangan. Ya keren nggak itu? Seru. Itu Kang, keren, ini Bung. kita obrolan asik. Tapi ya kan kita... Turun gunung loh tadi gitu kok sampai ke sini. ya, ini sekarang sudah naik gunung lagi kita. Udah naik dia ya. Obrolan asik soal turun gunung Pak SBY yang nanti, saya nggak tahu sudah turun atau belum, tapi setidaknya nanti Pilpres ini bakal tetap seru, mudah-mudahan sih ya nggak banyak yang membuat kita saling bermusuhan, saling pecah. Kita tahu Pilpres ini kan tradisi 5 tahunan, dan tradisi 5 tahunan ini ya anggap saja sebagai tradisi, besok-besok kita melanjutkan hidup lagi untuk Indonesia masa depan. Saya Kakun tadi, sama Kang Sejo. Terima kasih.